memberikan kemenangan kepada kita, dia memberikan sukacita yang besar bagi seluruh bangsa. Bangsa-bangsa berjalan dalam kegelapan, bangsa-bangsa berada dalam keadaan yang dalam persoalan yang sangat besar, tetapi solusinya ada dalam Yesus. Nah, puji Tuhan, kita akan awali dengan satu pujian, kemudian kita akan buka ibadah kita. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang turun kami. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengan berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadi kanak-kanak dalam palungannya. Salam, salam. Selamat, selamat datang. Saya undang kita berdiri. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengan berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadi kanak-kanak dalam palungannya. Salam, salam. Saudara-saudara, biarlah kita pada malam hari ini dengan malam spesial kita menyambut Yesus, ya. Kita menyambut Yesus, kita perlu Yesus, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita lanjutkan dengan pujian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku.
di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami merasakan Engkau Yesus di tempat ini, ada di sini. Orang-orang boleh merayakan dengan cara apapun. Kami mau merayakan dengan satu hal. Kami ingin Engkau ada di sini. Kami ingin menikmati Yesus. Kami ingin bersekutu dengan Yesus. Kami ingin menyenangkan hati Yesus. Kami ingin menyenangkan Yesus. Haleluya. Kami ingin merasakan Yesus. Kami ingin merasakan Yesus. Kami ingin merasakan Engkau Yesus hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu. Haleluya. Oh, inilah cara kami merayakan Engkau Tuhan. Merayakan Yesus hadir. Yesus ada di tengah-tengah kami. Pengharapan akan kemuliaan Allah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Ditinggikan, diagungkan, dibesarkan nama-Mu. Dimuliakan Engkau. Haleluya. Semua kami menyembah Engkau ya Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan dari rumah, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Oh, merasakan Engkau Tuhan. Uri ramasiki ramalama, ya ramasiki. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunlah di tengah-tengah kami. Karena kami ingin merasakan Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, Tuhan duduk di atas puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan. Bukan sekedar seremonial Tuhan. Tetapi persembahan pujian kami Tuhan. Membuat takhta bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami merasakan benar-benar Engkau ada. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Natal yang sesungguhnya menghadirkan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Biar kita merasakan saudara-saudara ya. Jadi bukan sekedar kita pakai baju baru, kita pakai pakaian atribut dan lain sebagainya. Saya sementara ini berpikir, apakah Tuhan menilik baju baru atau baju compang-camping? Ada orang mempersoalkan baju baru. Wah, ini kok terlalu keren. Ini sepatunya bagus. Kemudian jam tangannya, oh jam tangannya jutaan nih. Tasnya bagus. Saya bilang bukan itu. Bagaimana kalau dia datang
di dalam gereja, di hadapan Tuhan. Dia berkata bahwa saya akan mempersembahkan keberadaan saya ini dengan penampilan saya ingin menyembah Tuhan. Tidak ada yang salah, amin. Haleluya. Iya, kita lanjutkan dengan pujian, rayakan Yesus, rayakan. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Malaikat berkata bahwa kelahiran Yesus adalah kesukaan bagi seluruh bangsa. Ini luar biasa ya. Saya waktu lalu merenungkan, dunia perlu kesukaan Tuhan. Kalau tidak, saudara-saudara, kita berada dalam ancaman stres yang besar. Ya, setiap kali kita melihat ada orang sukses, tiba-tiba bunuh diri. Karena apa? Tidak ada kesukaan Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, kesukaan Kristus itu sangat penting. Ya, kita beritakan, kita rasakan, kita beritakan buat orang lain. Saya undang kita berdiri. Kesukaan bagi dunia ini, tungguin. Iya, kita nyanyikan pujian Joy to the World, kemudian kita ke bahasa Indonesianya ya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and sing, and heaven and sing, and heaven and sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and sing, and heaven and sing, and heaven and sing. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Sekali lagi. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, kesukaan bagi dunia. Surga saja saudara-saudara menyanyikan pujian bagi Tuhan ya. Kita surga bergema.
lahir Raja Mulia. Surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajar, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukacita, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami memuji dan menyembah Engkau. Dan menjadi kesukaan bagi kami. Biarlah Tuhan boleh disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Yang patut disembah, patut ditinggikan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Tanamkan firman itu bagi kami. Menjadi bekal kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita duduk sejenak ya. Kita akan baca firman Tuhan. Sesuai dengan tema soal waktu ya. Kita baca di dalam Galatia 4 ayat yang keempat. Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, jadi Allah bekerja menurut waktu. Kalau kita membandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-11, di mana di situ ada pembangkitan Lazarus yang mati. Mungkin orang berkata bahwa ini Yesus terlambat. Yesus terlambat menunda waktu, kemudian terjadinya kebangkitan. Tapi sebetulnya Tuhan bekerja menurut waktunya. Itu waktu Tuhan. Waktu kita berkata bahwa sudah terlambat, sudah 4 hari dia dikebumikan. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengutus anaknya, saudara-saudara. Kadang-kala memang kita seringkali kalau kita tidak mau dipusingkan ya kita imani aja gitu kan. Kok Allah itu beranak. Allah itu punya firman. Begitu firman jadi Yesus itu disebut anak gitu ya. Firman jadi manusia. Nah, itu disebut anak dalam bahasa manusia. Bahasa yang dapat dipahami, bahasa yang dapat dimengerti. Ya, Allah itu punya firman, Allah itu punya roh. Begitu firman itu menjadi manusia, saudara-saudara, dia menjadi daging, disebut anak Allah. Ya. Kenapa harus seperti itu? Supaya ada komunikasi antara Allah dan manusia. Sebab kalau Allah tidak menjadi manusia, nggak ada komunikasi. Tidak ada firman yang datang. Tidak ada saudara-saudara penyembuhan. Karena manusia berdosa tidak mungkin menghampiri Allah. Kita berdosa, nggak mungkin menghampiri Allah. Harusnya Allah yang menghampiri kita. Memang seperti itu. Kalau tidak, saudara-saudara, kita tidak pernah ketemu dengan kata sorga, tidak pernah ketemu dengan kata juru selamat dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak menghampiri kita. Oleh sebab itu dia harus jadi manusia. Supaya dia bisa bercakap-cakap, dia bisa berkata-kata. Dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Dia bisa menunjukkan dialah Allah. Dia bisa memperkenalkan diri. Dia Allah yang menjadi penebus. Dia harus jadi manusia. Supaya apa? Bisa berkomunikasi dengan manusia yang berdosa. Amin. Jadi setelah genap waktu ya Allah mengutus. Yang lahir dari seorang perempuan. Kalau ada terjemahan lain yang berkata mungkin dari perawan ya. Ya saya pernah bernubuat bahwa seorang perawan mengandung. Saya pernah merenungkan begini. Mungkin Yesaya pada saat dia bernubuat itu, dia bertanya-tanya dengan data logikanya. Bisakah seorang perawan itu mengandung? Tuhan, saya harus bernubuat, seorang perawan harus mengandung. Tetapi bagaimana mungkin itu terjadi? How can it be? Bagaimana itu terjadi bahwa seorang perawan harus mengandung? Tetapi mungkin roh Allah menggerakkan, ayo bernubuat saja, itu urusan saya. Itu urusan yang maha kuasa. Ya saya bernubuat, seorang perawan akan mengandung. Mungkin secara logika dipikir, waduh susah ya. Pikiran Tuhan seperti itu, tapi ikutin aja, ini kehendak Tuhan. Haleluya.
Dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, saya bandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis dia bukan menggenapi Taurat, tetapi acara Taurat sampai kepada Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus penggenap Taurat. Apalagi ini istilahnya penggenap Taurat. Ada bahasa lain penyempurna Taurat. Kalau Yohanes Pembaptis dia adalah seorang anak imam. Dia keturunan imam. Tapi itu masa transisi ke perjanjian baru. Waduh, ini susah lagi nih. Kenapa? Kalau dia seorang imam, tempatnya di mana? Bait Allah. Nah sekarang kalau kita baca dalam Alkitab, tempatnya Yohanes Pembaptis di mana? Padang gurun. Udah beda nih. Pakaian Yohanes Pembaptis kalau menurut aturan imam harus pakai apa? Baju imam. Iya kan? Tapi Yohanes pakai apa? Apa? Bulu unta. Ya, benar enggak? Iya. Makanan imam itu saudara, itu sudah ada aturannya itu. Itu makanan imam, ambil dari bait Allah. Tetapi makanan Yohanes Pembaptis apa? Belalang. Jadi Yohanes Pembaptis masa trans. Tapi Yesus dia harus ikuti aturan Taurat. Oleh sebab itu pada umur 8 hari dia harus disunat. Ya, pada umur 12 tahun dia harus tampil di bait Allah. Nah, umur 13 nih sampai 30 kemana nih? Umur 20 tahun Yesus harus masuk sekolah Taurat, sekolah imam. Di mana dilihatnya? Jadi Yesus kalau orang panggil Rabi, hei guru. Kalau dia tidak melewati sekolah itu nggak boleh panggil begitu. Di situ buktinya, oh Yesus sekolah Taurat ya. Dia sekolah imam, dia mengikuti umur 20 dia ikutin terus. Tingkatan-tingkatannya terus. Kemudian yang kedua, Yohanes Pembaptis tidak pernah mengajar di bait Allah. Karena apa? Tidak boleh. Yang mengajar di bait Allah adalah lulusan Taurat. Ya, oleh sebab itu Yesus bisa mengajar. Tiap kali dia ada di bait Allah, tiap kali dia ada di bait Allah. Karena apa? Dia lulusan itu. Jadi kalau orang tanya, oh umur Yesus sekian tahun ada di mana? Oh dia belajar. Memang tidak ditulis. Dia belajar Taurat, ada sekolahnya. Menurut aturan hukum Yahudi, dia harus menggenapi Taurat itu. Kita beri contoh cara Yesus bilang menggenapi Taurat. Taurat bilang jangan membenci. Yesus bilang apa? Tunggu. Jangan membunuh. Iya kan? Taurat bilang jangan membunuh. Yesus bilang apa? Jangan membenci. Itu penyempurnaan. Karena apa? Orang membunuh itu akarnya dari membenci. Dia akar pahit dulu. Nah oleh sebab itu Yesus dia menggenapi Taurat, dia menyempurnakan Taurat di situ. Hukum Taurat bilang jangan membunuh, Tuhan Yesus ambil akarnya. Jangan membenci. Jangan hidup dalam akar pahit. Harus dipotong itu. Karena apa? Karena kebencian itu nanti potensi untuk membunuh. Nah itu dia menggenapi dan menyempurnakan. Ya, dia menyempurnakan. Orang Yahudi ibadah hari Sabtu. Orang bekerja hari Sabtu, mereka bilang, Tuhan Yesus, murid-murid bekerja hari Sabtu. Itu Sabat. Tuhan Yesus bilang, akulah Tuhan atas hari Sabat. Wah. Jadi kalau orang dulu, sekarang masih ada nih. Gereja tertentu masih ada. Dia harus ibadah hari Sabtu karena Sabat. Tuhan Yesus bilang, akulah Tuhan atas hari Sabat. Kalau sudah memuji aku, kalau sudah menyembah aku, kalau sudah beribadah kepadaku, dia sudah melakukan hukum Sabat. Amin. Itulah penyempurnaan yang Tuhan lakukan. Ya, dia menyempurnakan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jadi kalau di dalam Alkitab saudara membaca ada orang panggil guru, rabi. Tidak sembarang orang panggil itu karena dia sudah sekolah Taurat itu. Dia ada di bait Allah karena dia sudah lulus dari situ.
Nanti umur 30 tahun baru Tuhan Yesus bekerja mengadakan mujizat. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang kekasih, saya tidak akan bicara panjang, tapi saat ini mari kita mau berkata Tuhan Yesus, saya tidak mau embel-embel yang banyak. Saya ingin merasakan Yesus di Natal ini. Amin. Saya ingin mau menyenangkan hati Tuhan. Segala kebutuhan saya Tuhan akan lakukan sesuai dengan waktu yang Tuhan punya. Kalau waktu Tuhan tidak pernah salah, waktu Tuhan tepat, saudara-saudara. Tetapi bagi kita saat ini, kita mau menyenangkan Yesus. Amin. Kita mau beri hati untuk Yesus. Saya undang kita berdiri, saudara. Kita akan menyembah Tuhan. Tapi kalau saudara nanti merasa capek, duduk aja nggak apa-apa nanti ya. Lama menyembah, nggak apa-apa, duduk. Ya. Kita akan siapkan nyanyian Oh Holy Night. Kemudian ada bahasa Indonesianya juga ya. Supaya semua memahami. Mungkin ada orang bule di sana yang menyaksikan di sini ya. Mungkin ada orang asing yang menyaksikan. Tuhan memberkati ya. God bless you all. Oh Holy Night. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, kita naikkan nada dasarnya. Dear Savior, long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his word. A thrill of hope, the weary world rejoicing, for yonder great and new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voice.
di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang, terpancar di sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat cahaya. Mari sujud dengan hidup malaikat, dengar hidup malaikat, malam kudus, malam Yesus lahir, malam kudus, malam Yesus lahir. Saudara yang kekasih, dalam lagu ini dengar kidung malaikat kemudian menyembah. Malaikat menyembah, tetapi di sini kita pun menyembah. Kita umat ketebusan darah Tuhan. Kita yang diprioritaskan oleh Tuhan untuk menyembah Dia, untuk bersekutu dengan Dia, untuk meninggikan Dia. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Malam kudus. Haleluya. Malam kudus, di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang, terpancar di sinar harapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini mereka. Mari sembah, dengar kidung malaikat, dengar kidung malaikat, malam kudus, malam yang sesungguhnya, malam kudus, malam Yesus lahir. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Bangsa-bangsa beroleh harap karena kelahiran Yesus. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya. Sungguh luar biasa, kita bersyukur. Kita boleh mengalami terang Tuhan. Kita boleh mengalami Yesus. Saat ini kita mau katakan, Tuhan Yesus, saya ingin merasakan Engkau. Saya ingin merasakan Engkau ya Yesus. Dan saya mau melakukan apa yang Engkau mau ya Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Biar kami menikmati keindahan kelahiran-Mu. Kami menikmati keindahan Natal yang Kau berikan bagi umat manusia. Sukacita, oh, kemuliaan yang tiada taranya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kalau kami merenungkan ya Tuhan, keindahan yang Kau kerjakan di saat orang merayakan Natal, Tuhan, sangat luar biasa. Karena manusia butuh itu, butuh sukacita, butuh keindahan yang daripada Tuhan. Oh, kami ingin merasakan Tuhan Yesus. Kami ingin merasakan Yesus dalam Natal ini. Kami ingin rasakan Yesus. Kami ingin rasakan kuasanya, kasihnya, sukacitanya. Oh Lord, your needs. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Kami semua menikmati Tuhan, umat-Mu menikmati Yesus. Kalau menikmati Yesus akan menikmati segala-galanya, segala keindahan yang tiada taranya. Itu yang Kau berikan bagi kami, bagi umat-Mu Tuhan, yang ada di sini, di rumah maupun yang mendengar dari jauh sana Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga sudah memberi keamanan bagi kami, bagi bangsa kami. Tetap Tuhan menjaga dan melindungi bangsa kami dari usaha-usaha roh Herodes yang ingin mengintimidasi dengan cara apapun. Tapi Tuhan sudah mengirim malaikat-malaikat sorga. Terima kasih Tuhan. Terpuji akan nama-Mu dan umat-Mu sebentar memberikan persembahan. Berkati sesuai dengan janji-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jadi Tuhan silakan duduk, kita nyanyikan nyanyian tadi. Joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him. And heaven and to sing, and heaven and to sing, and heaven and heaven and to sing. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him. And heaven and to sing, and heaven and to sing, and heaven and heaven and to sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him. And heaven and to sing, and heaven and to sing, and heaven and heaven and to sing. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Puji Tuhan, kami kembalikan kepada Bapak Gembala.
Ya, puji Tuhan. Kita boleh naikkan doa bersama-sama di dalam menjelang Natal ini. Ya. Dan jangan lupa besok pemuda. Tolong disampaikan suaranya nggak nyampe. Iya, diingatkan kembali untuk esok hari Sabtu, rekan-rekan pemuda dan remaja, tapi juga tidak menutup kemungkinan jika jemaat Tuhan ingin datang bersama-sama bersuka cita hari Sabtu pukul 6 sore. Dan diingatkan kembali bahwa ibadah pada hari Minggu dialihkan ke jam 5 sore. Ya, sekali lagi ibadah dan perayaan Natal hari Minggu akan kita lakukan pukul 5 sore. Mari jemaat Tuhan kita bisa mempersiapkan diri, memberi waktu yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Ya, sama-sama kita akan akhir ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menaikkan doa syukur kita pada Tuhan. Malam yang indah, kami bersama-sama boleh ada untuk menaikkan doa syukur kami. Karena kami melihat begitu indah rencanamu. Engkau datang sesuai dengan waktumu. Rencana Allah indah bagi kami semua. Itu ajalah kami ikut selalu dengan rencanamu. Kami selalu ada dalam rencanamu. Karena kami tahu rencanamu itulah yang terindah bagi kami semua. Terlebih di hari-hari yang akhir ini. Biarlah kami boleh belajar melihat waktu dan rencanamu. Untuk kami boleh ada selalu di dalam dekapan kasih sayangmu. Roh Kudus akan tolong kami semua. Roh Kudus akan mengingatkan kami semua. Waktu ini akan berakhir. Tapi biarlah sebelum waktu itu datang Tuhan. Kami semua lewat kami peringati hari Natal ini Tuhan. Biarlah di tahun ini kami betul-betul merenungkan. Makna Natal sesungguhnya bagi kami. Benar Engkau sudah lahir dalam setiap hati kami. Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang membawa kami semua masuk dalam kemuliaan-Mu pada waktunya. Sebab itu jagai kami semua. Jagai hati dan pikiran kami. Jangan biarkan ada seorang pun yang tergoda atau terpancing dengan berbagai keadaan yang ada di hari-hari ini. Sehingga mereka boleh terbawa dengan arus yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan jagai, pagari setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Engkau pagari dengan kasih sayang-Mu, dengan kasih anugerah-Mu Tuhan. Supaya Kau tetap dapati hati kami, hati yang tulus dan benar Tuhan. Sehingga kami melihat semuanya menjadi indah. Pada waktunya kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau. Tuluskan hati kami, luruskan hati kami. Jangan dibiarkan ada seorang pun mau menyimpang daripada jalan-jalan-Mu. Tapi jagai Tuhan hamba-Mu. Biarlah hati kami tetap benar di hadapan-Mu. Karena kami tahu itulah yang kami perlukan di hari-hari ini. Hidup yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Buat setiap apa yang kami mau kerjakan di hari-hari mendatang ini. Baik ibadah pemuda besok Tuhan. Dan ibadah Natal kami pada hari Minggu Engkau tolong. Biarlah setiap apa yang kami mau lakukan. Semua kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memperdengarkan kepada dunia. Yesus Juru Selamat sudah lahir. Dan biarlah kami semua ada dalam kasih sayang-Mu. Damai sejahtera-Mu ya Bapa. Jika di tengah-tengah kekalutan dunia yang ada. Kami boleh tetap terpelihara dalam kebaikan Tuhan. Sebab itu terpilihlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Apa yang masih akan dikerjakan dibuat Tuhan tolong. Biarlah setiap hati yang mengikuti mengambil bagian dalam hal yang akan kami selenggarakan. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Supaya kami dengan sukacita melakukannya. Karena kami tahu Engkau-lah yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Selesai semua kegiatan kami pada hari ini. Dan kami akan kembali pulang
Tuhan menyertai kami dengan selamat-Mu ke rumah kami masing-masing. Dijauhkan dari segala bahaya, godaan, pencobaan, celaka dan orang-orang jahat. Kami boleh terlindung dalam anugerah kasih sayang-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh tetap ada dalam sukacita Allah. Terima kasih Bapa, sebab itu turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Saudaraku yang kekasih, adalah berkat anugerah dari Allah Bapa, rahmat dan kasih sayang Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali membawa kita semua masuk dalam kemuliaannya, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat menyambut hari Natal. Haleluya. Gerejaku ada harum